Yatnya unan-unan kali ini serentak dilaksanakan oleh 2 desa di wilayah Ngadisari, wilayah administratif terbesar di seluruh kawasan pegunungan. Subuh dini hari, kabut masih menyelimuti luasnya kaldera Pegunungan Tengger. Lautan pasir raksasa seluas 12.000 hektar yang disebut juga Segara Wedi dikelilingi bukit dan pegunungan tinggi dengan Gunung Bromo sebagai pusatnya. Sang surya pun tak menunggu lama untuk bersinar mengganti malam. Riak kehidupan masyarakat Tengger keturunan kerajaan Majapahit ini kembali berputar. Orang Tengger adalah masyarakat agraris. Roda kehidupan dijalankan dengan berladang di lereng-lereng gunung nan landai dan terjal. Musim hujan di awal tahun ini merupakan berkah. Rintikan airnya membuat tanah Tengger yang berwarna coklat semakin liat dan gembur. Tanaman seperti kentang, wortel, kubis, dan bawang dapat tumbuh dengan suburnya. Bulan kedua pada tahun ini panen raya tiba di seluruh kawasan Tengger di 4 kabupaten. Para petani pun bergegas. Kentang menunggu untuk dicangkul, kubis siap dipetik, dan panen akan dijual ke kota. Kesuburan tanah Tengger juga diperkaya dengan tradisi adat dan ritual yang sudah lama melekat dalam komunitas mereka. Keyakinan adanya hubungan erat antara umat manusia di bumi dengan kahyangan milik Sang Pencipta merupakan ajaran Hindu yang mereka anut sejak dari nenek moyang. Rakyatnya menganut Trihita Karana, cinta pada sesama manusia dan kasih pada alam semesta. Keduanya tidak terpisahkan, tidak terlepaskan. Tahun ini adalah tahun yang teramat sakral dan istimewa bagi suku Tengger. Mereka segera kembali bersiap menyambut datangnya Yatnya unan-unan, ritual suci umat Hindu Mahayana Tengger yang diadakan hanya setiap 63 bulan atau setiap 5 tahun sekali. Yatnya unan-unan kali ini serentak dilaksanakan oleh 2 desa di wilayah Ngadisari, wilayah administratif terbesar di seluruh kawasan Pegunungan Tengger. Penduduk segera bersiap-siap. Janur dibuat, dirangkai, dan dipasang di halaman depan rumah penduduk. Permohonan atas keselamatan yang akan dihaturkan melalui rangkaian upacara esok hari membutuhkan seekor hewan sebagai sembahan utama. Tradisi berusia ratusan tahun ini menegaskan pilihan pada seekor kerbau. Kerbau inilah yang akan dibawa ke balai desa untuk disembelih. Pertanyaannya adalah mengapa harus selalu kerbau yang akan disembelih saat perayaan unan-unan tiba? Mengingat kerbau adalah hewan yang amat jarang terdapat di kawasan Tengger. Masyarakat Tengger percaya kerbau adalah sebagai simbol hewan terkuat untuk menolak bala. Kerbau jantan untuk sembahan unan-unan kali ini secara khusus didatangkan dari Lumajang dengan swadaya penduduk Desa Ngadisari. Dan sesampainya di samping balai desa, kerbau siap disembelih. Potongan kepala dan kulit kerbau menjadi bagian terpenting dalam sesajian Yatnya unan-unan. Tanduknya yang tajam dan kulit kerbau yang tebal dianggap dapat menjadi tameng akan buta kala yang kerap kali mengganggu kehidupan umat manusia. Sebagian dagingnya akan dijadikan sesajen madya atau sesaji pendamping saat upacara inti berlangsung esok hari. Sementara di dapur umum di balai desa, kaum wanita Tengger bergiat bahu-membahu mengolah hasil ladang untuk dijadikan penganan istimewa bagi sekitar 1.000 orang penduduk desa Ngadisari. Sebanyak 70 kilo beras ditanak, 4 ekor daging sapi dijadikan tumis daging, dan 400 kilo kentang diolah menjadi sayuran kentang. Tidak ketinggalan kue-kue tradisional buatan khas kaum perempuan Tengger. Sore menjelang, warga desa melakukan nadar atau janji pribadi dengan tayub dan sesajen bertepatan dengan perayaan unan-unan yang akan berlangsung esok. Tahun ini, warga setempat mengadakan nadar dengan berkeliling di 5 lahan penduduk di sekitar Ngadisari.
Tujuannya tak lain adalah untuk memohon berkah pada panen berikutnya. Tayub digelar di tengah-tengah udara Tengger yang semakin dingin di tempat tiupan angin.